Kisah klasik pemasaran, Suzuki, Samurai versus media. Perseteruan antara satu perusahaan dan perusahaan lain atau perusahaan dengan media publikasi mungkin saja terjadi. Seringkali respons antar pihak menjadi sangat penting karena dapat menentukan nasib perusahaan atau lembaga terkait pada masa mendatang. Pengalaman Suzuki dalam menghadapi publisitas yang buruk terhadap salah satu produknya merupakan salah satu kisah yang bagus untuk dipelajari. Kisah ini berawal pada tahun 1985 ketika produk mobil Suzuki Samurai pertama kali dipasarkan di Amerika Serikat. Karena harga terjangkau dan daya tahan yang baik, produk ini cukup digemari konsumen. Awalnya produk diimpor sebanyak 1.200 unit per bulan, kemudian meningkat menjadi 8.000 unit per bulan. Lalu pada akhir 1985, produk ini berhasil terjual sebanyak 47.000 unit dan dalam tempo waktu 3 tahun terjual 1.500 unit. Suzuki Samurai pun berhasil menjadi produk dengan penjualan terbaik pada tahun pertama untuk perusahaan Jepang saat itu. Namun, pada tahun 1988, majalah Consumer Reports di Amerika Serikat menyerang produk Suzuki tipe Samurai itu, yang di Indonesia kita kenal dengan merek Katana ataupun Jimmy. Ini adalah produk pertama yang menurut Consumer Reports tidak layak dipasarkan dan sebaiknya ditarik dari pasaran. Hal ini merupakan isu yang sangat vital bagi Suzuki, karena Samurai adalah produk satu-satunya Suzuki yang ada di pasaran Amerika Serikat saat itu. Apabila penarikan benar-benar dilakukan, hal itu dapat membahayakan kelanjutan operasional Suzuki di Amerika Serikat. Kasus ini bermula ketika majalah Consumer Reports mengeluarkan laporan yang didukung video yang menunjukkan bahwa Suzuki Samurai tidak stabil. Hal ini dijabarkan majalah pada suatu konferensi pers yang mengundang berbagai media. Terkait konferensi pers tersebut, American Suzuki Motor Corporation dan konsultan PR Roger Associates mengambil langkah antisipatif dengan mengutus beberapa staf untuk menghadiri acara dan mendistribusikan pengumuman kepada media yang isinya menyatakan bahwa perusahaan memberikan respons melalui satelit sehingga konsumen dan media dapat mendengar kasus ini dari dua sisi. Dengan minimnya pengetahuan perusahaan pada tuduhan Consumer Reports terhadap produk Samurai tersebut, Suzuki memberikan respon dengan merilis video yang ditransmisikan melalui satelit 3 jam setelah konferensi pers Consumer Reports selesai. Informasi ini dibahas pada acara berita televisi pada malam harinya dan dimuat pada surat kabar keesokan harinya. Lalu dalam waktu 48 jam, Suzuki menerima telepon lebih dari 1.200 reporter. General Manager Suzuki saat itu, Douglas Maza, sadar bahwa komunikasi dengan karyawan dan dealer adalah hal vital bagi perusahaan, sehingga ia memutuskan memberikan respon secara personal dengan menyebarkan surat pemberitahuan dan pesan yang direkam dengan kamera. Seminggu setelah pengumuman Consumer Reports, Suzuki mengadakan konferensi pers 2 arah di Los Angeles dengan para reporter di New York dan Detroit. Pada intinya, Douglas menyatakan laporan Consumer Reports sangat bias dan sama sekali tidak akurat. Untuk itu, majalah Consumer Reports harus mempertanggungjawabkan laporan yang ditulisnya. Pada konferensi pers tersebut, Douglas memberikan testimoni dari sumber-sumber terpercaya seperti perusahaan konsultan engineering yang mengadakan hasil riset dengan metode yang sama seperti yang dilakukan Consumer Reports. Hasilnya menyatakan produk Samurai cukup aman dan baik untuk dikendarai. Reporter terlihat antusias dalam konferensi pers ini, sehingga tanya jawabnya saja memakan waktu lebih dari 1 jam. Saat itu, konsumen dan media mendengar cerita dari dua sisi. Pertama dari sisi produsen, yang mengeklaim bahwa produk tersebut berkualitas, dan juga yang kedua, dari sejumlah media terkemuka lainnya yang juga mengulas kasus tersebut secara independen. Hasilnya ternyata sangatlah baik. Surat kabar Los Angeles Times menyatakan laporan penjualan Suzuki sekitar 6.000 unit dalam kondisi normal dan terpukul menjadi 1.000 unit. Saat Consumer Reports mengeluarkan pernyataan negatifnya, naik lagi dan bahkan jauh melebihi rata-rata yaitu 12.000 setelah Suzuki mengadakan langkah serangan balik melalui pendekatan PR yang didukung dengan promosi dan program insentif gencar. Sampai saat ini, terkadang kita masih melihat mobil ini di jalanan di berbagai pelosok Indonesia. Mobil ini memang dikenal tangguh dan sering kali dimodifikasi oleh penggemarnya.
Performanya sempat membelalakan mata banyak orang ketika Gonzalo Bravo dan Eduardo Canales membawa Suzuki Samurai memecahkan rekor dunia sebagai kendaraan beroda 4 yang berhasil mencapai ketinggian di angka 6.688 meter pada tanggal 21 April 2007. Setidaknya ini menjadi acuan bahwa kalau suatu produk dirancang dengan mengutamakan keandalan meskipun produk ini bukanlah terbaru dan teknologinya pun sudah tertinggal, tetapi tetap dapat menunjukkan performa yang mengagumkan.